Halo semuanya, perkenalkan saya Firmansyah Wicaksono. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang seputar cloud computing. Nah sebelumnya, bagi yang belum mengenal saya, ini ada beberapa sosial media yang saya punya. Ada Instagram, LinkedIn, email, dan juga GitHub. Nah pada pembahasan kali ini ada 7 poin. Pertama, definisi cloud computing. Kedua, cara kerja. Ketiga, tipe deployment. Keempat, tipe layanan. Kelima, keuntungan layanan. Keenam, contoh kasus cloud computing. Dan terakhir ada contoh cloud provider yang ada. Pertama-tama, definisi cloud computing sendiri itu jadi sebuah penyediaan sumber daya komputasi kayak penyimpanan maupun infrastruktur sebagai sebuah layanan melalui internet. Jadi ketika kita gak punya internet itu, kita secara tidak langsung ya memang tidak bisa mengakses layanan cloud computing, karena memang secara esensial cloud computing itu membutuhkan internet untuk mengaksesnya. Dan yang kedua, cloud computing itu tidak mengharuskan penggunanya, baik itu individu atau organisasi, untuk mempunyai secara fisik sumber daya yang digunakan, dan penggunanya itu hanya membayar atas apa yang digunakan atau pay for use. Nah, bagaimana cara kerja cloud computing? Jadi pengguna cloud computing itu sifatnya mengakses layanan yang sifatnya virtual, atau dengan kata lain itu tidak benar-benar dimiliki secara fisik. Contoh misalnya kita membutuhkan sebuah layanan penyimpanan di layanan provider A. Nah, kita itu menghubungi si layanan penyedia cloud A dengan jaringan internet yang kita punya untuk merequest sebuah penyimpanan yang kita butuhkan dengan spesifikasi sekian 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 gitu. Dan sumber daya tersebut itu bisa berupa komputasi, penyimpanan, dan layanan jaringan. Nah, ini melanjutkan yang tadi juga, cloud computing menggunakan jaringan, biasanya internet, untuk menghubungkan penggunanya ke layanan penyedia cloud, tempat meminta dan mengakses layanan komputasi yang disewa. Nah, kayak tadi yang contohnya sebelumnya tentang penyimpanan. Nah, server pusat dari layanan penyedia cloud itu menangani semua komunikasi antara perangkat klien, misalkan laptop atau bahkan HP gitu. Dan server-server di sini tuh sebagai, katakanlah, pusat data dari layanan penyedia cloud untuk memfasilitasi pertukaran datanya itu. Lanjut, ada tipe deployment atau penyebaran dari cloud computing itu sendiri. Pertama ada public cloud. Jadi public cloud itu tuh dijalankan sama penyedia layanan cloud pihak ketiga. Ya bisa dibilang publik lah, yang mudah dicari. Dan itu tuh ya memang commonly itu, atau biasanya sering digunakan sama, katakanlah, banyak startup atau company yang ada saat ini. Biasanya ya, bisa jadi salah bisa jadi benar. Lalu ada private cloud. Jadi private cloud itu tuh garis besarnya adalah dibangun, dikelola, dan dimiliki oleh satu organisasi dan di-host secara pribadi di pusat data organisasi itu sendiri, atau bisa disebut on-premise. Lalu ada hybrid cloud. Jadi hybrid cloud itu gabungan dari public dan juga private yang memanfaatkan layanan cloud public. Misal ya, public lebih banyak, private kurang banyak gitu. Tapi dengan hybrid cloud itu keduanya bisa digabung. Lalu ada community cloud. Biasanya tuh dipakai sama beberapa organisasi buat berbagi layanan berdasarkan regulasi dan operasional yang disepakati. Jadi katakanlah ada banyak organisasi yang sama-sama membutuhkan sumber daya cloud, dan maka dari situ community cloud itu ada.
Walaupun memang pada faktanya community cloud itu jarang, bisa dibilang jarang digunakan, karena yang sering digunakan itu ada public, ada private, dan ada hybrid. Nah, oh ya, tadi lupa nyalain. Nah, intinya yang lebih populer digunakan tuh ada public, ada private, hybrid. Community itu jarang, bisa dibilang. Nah, ini yang paling krusial nih dalam cloud computing, itu ada tipe layanannya. Kurang lebih ada 4 ya saat ini. Cuman yang umumnya perlu diketahui itu ada 3. Pertama dari IaaS atau Infrastructure as a Service. Jadi memberikan tingkat kontrol tinggi atas permintaan layanan infrastruktur. Lalu ada Platform as a Service yang menawarkan kepada penggunanya itu semua sumber daya perangkat keras ataupun perangkat lunak juga yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi, dan penggunanya itu tuh tanpa beban untuk mengelola dan memelihara infrastruktur yang mendasarinya. Jadi intinya itu seluruh sumber daya perangkat keras maupun perangkat lunak yang dibutuhkan buat pengembangan aplikasi itu udah disediain, dan penggunanya itu nggak perlu ribet buat menanganinya. Lalu ada software as a service, jadi merupakan layanan yang lengkap sebagai dari infrastruktur yang mendasari hingga pemeliharaan dan pembangunan perangkat lunak di aplikasi itu sendiri. SAS itu bisa dibilang kayak aplikasi yang udah jadi atau udah katakanlah built-in di dalam cloud. Contohnya kayak aplikasi Google Meet atau aplikasi Google Email atau Hotmail dari Microsoft gitu. Lalu terakhir, tipe layanan cloud computing ini serverless computing, ini bisa dibilang cukup banyak digunakan atau bahkan sering digunakan gitu, karena penyedia layanan cloud itu tuh yang menangani penyediaan server tuh secara dinamis. Jadi dari penggunanya itu lebih ke fokus penulisan kode ataupun pengembangan aplikasinya tanpa mengkhawatirkan perangkat keras yang mendasari atau aspek operasional manajemen server. Mungkin sebenarnya tidak jauh beda ya dengan PaaS, antara serverless dan PaaS. Tapi mungkin perbedaannya itu si serverless itu tuh benar-benar lebih dinamis dibandingkan platform as a service. Nah, ini adalah gambaran visualisasi perbandingan dari IaaS, PaaS, serverless, dan SaaS. Yang hijau ini tuh apa yang kita kelola atau manage, dan yang biru itu tuh yang penyedia cloud itu kasih ke kita. Contohnya kalau IaaS itu tuh yang ngurusin virtualisasi, server, penyimpanan maupun jaringan itu kan layanan penyedia cloudnya. Sedangkan penggunanya yang hijau tuh kita menentukan sistem operasinya apa, middleware-nya gimana, runtime-nya gimana, datanya apa, maupun aplikasi yang berjalan. Begitu juga di platform as a service. Oh ya, ini ada bedanya ternyata. Dari platform as a service itu kita pengguna tuh lebih ke menghandle data dan aplikasi, dan untuk serverless itu tuh lebih fokus ke aplikasi. Sedangkan SaaS itu udah bener-bener jadi semuanya, kayak yang tadi dibilang, kayak contohnya Google Email, Google Meet, atau Hotmail dari Microsoft. Berikutnya ada keuntungan layanan cloud computing. Jelas, pertama fleksibel, karena bisa mengakses layanan dari mana saja asalkan ada koneksi internet, untuk meningkatkan atau menurunkan layanan komputasi sesuai kebutuhan. Lalu efisien, dan dilanjutkan dengan hemat biaya, jelas lah, karena benar-benar cuma bayar atas sumber daya komputasi yang digunakan. Lalu menawarkan nilai strategis, karena penyedia layanan cloud itu tuh
selalu up to date terhadap inovasi terbaru. Lalu yang terakhir, lebih aman, karena biasanya penyedia layanan cloud itu punya mekanisme keamanannya sendiri, baik di dalam maupun di luar. Dan orang-orang yang di dalam tuh biasanya orang yang ahli ya, dalam tanda kutip, orang yang ahli. Nah, berikutnya ada contoh kasus penggunaan cloud computing. Pertama itu ada infrastruktur scaling. Jadi biasanya tuh kayak banyak organisasi atau apapun itu yang membutuhkan kapasitas komputasi yang sangat-sangat bervariasi, dan oleh karena itu cloud computing dengan sifat highly scalable atau mudah diskalakan dapat menangani kebutuhan itu. Lalu berikutnya ada pemulihan bencana atau disaster recovery. Daripada membangun banyak pusat data untuk memastikan kelangsungan bisnis, kalau menggunakan komputasi awan tuh penggunanya tuh bisa lebih aman dalam mencadangkan aset digitalnya gitu. Karena mungkin ada fitur auto backup bisa, atau fitur replikasinya bisa, dan banyak fitur lainnya. Lalu ada data storage buat penyimpanan data yang katakanlah data yang ingin disimpannya tuh jumlahnya besar lah. Lalu ada application development untuk pengembangan aplikasi, kayak misalnya mau mengembangkan aplikasi web atau aplikasi apapun itu. Lalu ada big data analytic buat analisis data besar, karena mungkin bisnis atau organisasi itu kan tumbuh dengan sangat cepat dan bisa jadilah membutuhkan, bukan bisa jadi tapi pasti membutuhkan sumber daya komputasi yang handal buat menangani bagaimana proses bisnisnya berjalan, ataupun evaluasinya, ataupun seluruh data terkait. Lalu terakhir, Internet of Everything. Bisa aja, bukan bisa aja, memang ada layanan cloud computing yang diintegrasikan kepada IoT. Contohnya misalnya smart farming bisa, smart sensor bisa, ataupun apapun itu. Berikutnya ada contoh cloud provider yang ada saat ini tahun 2024, ya ini video 2024. Nah, terdapat beberapa cloud provider atau public cloud provider yang ada saat ini dan cukup populer. Di antaranya ada Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, DigitalOcean, Alibaba, dan Oracle. Dan masih banyak, tapi pada topik ini yang dibahas itu adalah Google Cloud Platform. Nah, masuk ke sesi baru, yaitu pengenalan Google Cloud Platform. Ada kurang lebih 5 topik tentang pengenalan Google Cloud Platform, yaitu apa itu Google Cloud Platform, layanan komputasi, penyimpanan, database, dan jaringan. Apa itu Google Cloud Platform? Google Cloud Platform itu kumpulan layanan komputasi yang ditawarkan Google, intinya seperti itu. Dan Google Cloud Platform juga itu menjadi infrastruktur dasar yang digunakan buat menjalankan beberapa produk internalnya, seperti contohnya ada YouTube, Gmail, atau aplikasi Google yang lainnya. Lalu Google Cloud itu mempunyai banyak pusat data atau data center yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Nah, lalu terakhir ada setiap region atau sebuah tempat geografis di dunia itu memiliki setidaknya 3 zona, atau bisa kurang dari 3 lah, paling banyak dapat 3 zona. Contohnya misalnya di region Asia Southeast 1 atau Asia Pasifik terdapat 3 zona, yaitu Asia Southeast 1,
atau Asia Southeast 2 dan sebagainya. Jadi Asia Southeast 1 di sini bisa ada di Singapura, Asia Southeast 2 ada di Jakarta, atau Asia Southeast 3 misalkan katakan ada di Malaysia dan lain sebagainya. Dan ini tuh tiap region tuh punya kodenya masing-masing. Ada di dokumentasi Google Cloud Platform. Nah, lanjut buat pengenalan beberapa layanan komputasi Google Cloud. Pertama, ada Compute Engine atau sebuah virtual machine yang berjalan di dalam data center Google Cloud. Lalu kedua ada App Engine, sebuah layanan platform as a service yang menawarkan penggunanya untuk fokus ke aplikasi, dan Google Cloud Platform itu yang melakukan manajemen infrastruktur. Lalu yang ketiga nih, Google Kubernetes Engine, sebuah layanan manajemen Kubernetes atau Container Orchestration yang disediakan Google Cloud. Lalu ada Cloud Run, sebuah layanan komputasi yang memberikan kemampuan penggunanya untuk menjalankan kontainer di atas infrastruktur Google Cloud yang fleksibel. Jadi beda Cloud Run sama Kubernetes, walaupun memang sama-sama kontainer yang dihandle-nya gitu, tapi tujuannya beda gitu. Kubernetes mungkin lebih kompleks, sedangkan Cloud Run tidak sekompleks Kubernetes. Nah, lalu ada pengenalan beberapa layanan penyimpanan Google Cloud. Pertama ada Cloud Storage, sebuah layanan penyimpanan objek yang bisa nyimpen tipe data apapun, ukuran datanya segimana pun bisa, dan bisa diakses kapanpun gitu. Lalu ada Cloud File Store buat migrasi dan penyimpanan file. Ini biasanya lebih ke arah antar compute engine ya. Compute engine ini nih. Antar compute engine ini. Jadi biasanya kalau buat transfer antar compute engine, katakanlah ininya ada 2 dan mau transfer itu pasti butuh yang namanya mungkin file store. Ya, file store ini entah itu mau ngirim dependensi atau package apapun itu. Lalu ada artifact registry. Jadi ini tuh sebuah manajemen repository universal. Katakanlah ini buat nyimpen kontainer image. Kayak contohnya misal nyimpen Docker image, package OS kayak misalkan Ubuntu atau Debian atau Windows bahkan, atau paket bahasa yang akan dibangun. Jadi kayak misalkan di Java biasanya dibuat ke dalam package Maven mungkin, atau JavaScript biasanya npm Node Package Manager, atau PHP mungkin Composer, dan banyak paket bahasa lainnya. Nah, ini ada layanan database Google Cloud nih yang cukup populer mungkin ya. 3 ini. Pertama ada Cloud SQL, biasa untuk layanan database SQL seperti MySQL, Postgre, dan SQL Server. Lalu ada Cloud Firestore, ini tuh lebih ke buat layanan database NoSQL yang berbasis dokumen. Mungkin biasanya ini lebih ke dipakai di aplikasi web atau mungkin e-commerce mungkin ya. Tapi tergantung, ini kembali ke kebutuhan juga. Lalu ketiga nih ada Cloud Spanner nih yang bisa dibilang overpower karena ada fitur replikasi otomatis, sinkron untuk ketersediaan yang tinggi, dan dukungan untuk dialek SQL, Google SQL, dan PostgreSQL. Nah, terakhir ada layanan jaringan di Google Cloud Platform. Ini ada 3 contohnya. Ada VPC, ya secara umum lah ini untuk sebuah jaringan Google Cloud Platform untuk menghubungkan atau mengisolasi sumber daya Google Cloud menggunakan jaringan global Google. Lalu ada load balancing untuk penyeimbang beban di satu atau beberapa wilayah dan di dekat pengguna, sekaligus untuk memenuhi persyaratan ketersediaan tinggi atau high available. Lalu ada Cloud Armor, sebuah layanan keamanan jaringan nih yang membantu melindungi aplikasi dan situs web dari serangan denial of service
dan serangan web lainnya. Nah, terima kasih. Ini adalah video tentang pembahasan cloud computing dan juga Google Cloud Platform. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan saja ke kontak yang ada di sini, karena saya sendiri yang membuat video ini. Terima kasih.